Baik, selamat pagi. Pagi yang indah disertai keharumanmu. Nah, dunia ini memang tidak pantas untuk bertengkar, tetapi bagaimana kita kalau bisa berbaik hati dengan diri sendiri, akan banyak hal yang bisa kita temui di dalam kehidupan ini. Dengan kita bisa berpikir positif, akan banyak energi yang positif juga ada di sekitar kita yang menjadikan diri kita seperti serba kebetulan, serba keberuntungan yang ada di dalam diri kita. Pagi yang indah cerah ini sangat luar biasa sekali. Kita masih diberi kesempatan, nikmat yang tak ternilai harganya, nikmat sehat dan nikmat sempat yang sangat luar biasa ini, tidak bisa kita hitung gitu ya, tidak bisa kita beli dengan apapun. Nah, sumber dari kesehatan, kesempatan, bahkan sampai ke kebahagiaan itulah merupakan suatu yang kita nantikan nanti di suatu saat yang mendatang nanti. Saya ingin berbagi gambaran tentang diri ini banyak yang membatasi, tetapi batasan itu yang nantinya yang bisa melewati adalah diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita bisa terbebas dari batasan tersebut? Kita tidak perlu harus berpikir bahwa batasan itu merupakan suatu kerugian atau kemunduran. Yang penting kita selalu bisa melangkah sedikit demi sedikit, kita masih bisa maju satu langkah demi satu langkah. Nah, nantinya itu kita tidak memikirkan atau kekurangan atau kebatasan tersebut, lama-lama kita akan sudah di tempat tangga yang kita harapkan. Dan tangga yang kita harapkan itu seperti tempat duduk singgasana yang biasa saja. Kan apa? Kalau kita berlaku berlebihan di dalam suatu tempat yang kita tempati, yaitu kursi singgasana kita itu sendiri. Kalau seseorang yang memiliki kerendahan hati yang baik, itu tahu kalau kita merasa berlebihan akan suatu seperti bentuk kesombongan ada di dalam diri kita ini. Nah, itu yang memang sikap yang kita bahkan merasa kalau itu tidak pantas untuk harus kita terima. Nah, repotnya seperti itu gitu. Jadi seseorang rendah hati juga memiliki kerepotan kalau suatu saat mendapatkan suatu kesuksesan atau suatu keberuntungan atau suatu kebaikan kehidupan, dia menganggapnya itu hanya biasa saja, karena takutnya kalau nanti akan dia merayakan seperti kayak bergembira bersama yang tanpa ada sikap aturan apapun, itu dianggap salah satu bentuk kesombongan. Nah, seseorang yang memiliki hati yang seperti itulah adalah hati kemuliaan yang seperti sinar cahaya semesta alam ini, sinar cahaya ketuhanan yang cahaya kasih untuk kita sesama. Nah, memang kenyataannya dunia ini memang ada waktunya seorang akan berbagi dalam kebahagiaan, berbagi dalam kesedihan, berbagi dalam hal segi apapun di dalam dunia ini. Tapi dunia yang kita merasa mampu dan bisa kita miliki, kita genggam, dunia kita sendiri, aktivitas kita yang kita cinta di dalam dunia kita ini, yang kita lakukan itu adalah dunia imajinasi yang kita bentuk bangun, yang kita impikan selama ini. Nah, itulah suatu bagian untuk melengkapi sisi-sisi yang kurang di dalam diri kita. Lengkapannya seperti itu, kita isi satu persatu, lama-lama itu menjadi kelengkapan di dalam diri kita, sehingga diri yang memiliki batasan itu tadi akan terbebas dengan tanpa kita sadari. Nah, terbebasnya diri kita dari seluruh perasaan seperti itulah
yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita idam-idamkan selama ini. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bebas, pribadi yang serba kebetulan, pribadi yang serba keberuntungan untuk diri kita, orang lain, dan orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Kita tidak akan merasa ada penundaan atau kekurangan di dalam diri kita kalau kita yang apapun yang kita perbuat untuk bisa menguntungkan orang lain, untuk berbuat yang untuk bisa membantu orang lain, itu adalah ada perasaan yang muncul dari dalam bahwa itu adalah suatu perasaan luar biasa senang dan cukup ada di dalam diri kita. Karena kita tahu kita hidup tidak bisa untuk diri kita sendiri, tapi untuk sebagian ada di orang-orang sekitar kita, orang tua kita, saudara kita, tetangga kita. Tetapi memang apa yang disuguhkan untuk diri kita di dalam kehidupan ini tidak semuanya akan dihidangkan manis, tidak semuanya dihidangkan gratis. Tapi memang kita harus melalui beberapa proses yang dimana proses itu memang sangat luar biasa sekali. Kita butuh perjuangan untuk mendapatkan kepercayaan oleh orang lain. Dulu saya pernah hanya untuk mendapatkan kepercayaan orang lain, saya memang harus rela memuaskan kepentingan orang lain. Saya harus rela membuat dia senang, harus rela bisa membantu dia. Tetapi kita kembalikan kepada diri kita. Kalau kita sendiri ini belum bisa mencintai diri kita sendiri, belum bisa untuk baik terhadap diri kita sendiri, ternyata kita terapkan ke orang lain juga sama juga bohong, bullshit. Kita nggak bisa. Nah, sebelum itu kita terapkan ke orang lain, memang kita harus belajar sedikit demi sedikit bagaimana cara kita bisa mencintai diri kita sendiri, menyenangi diri kita sendiri, menjadikan diri kita ini menjadi bintang di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang selalu bersinar dalam penuh kebahagiaan, dalam penuh dengan semangat, penuh dengan kekuatan yang tidak terbendung kita untuk berusaha untuk lebih maju dan maju. Nah, tidak semua dari diri kita yang memiliki jiwa-jiwa yang seperti penggila untuk kita itu hidup ditujukan untuk apa, seperti itu. Yang kita terapkan kita bisa keluar atau terbebas dari batasan atau kekurangan di dalam diri kita. Kita harus tahu, kita harus melakukan itu punya tujuan untuk apa. Nah, kita hidup yang kita tujukan adalah apa? Tujuan kita hidup adalah kesempurnaan kita hidup dalam keadaan hidup yang sempurna, dan mati pun juga sempurna. Nah, kesempurnaan itulah yang kita harus lakukan ijtihad, ada pencarian di dalam itu. Bagaimana kita bisa menyempurnakan diri kita dari batasan atau kekurangan tersebut. Tetapi yang namanya kita dalam perjalanan untuk meraih kemungkinan itu, mau nggak mau adalah tekad, upaya, keuletan itu, tangguhan itu yang sangat kita butuhkan. Tetapi tanpa dasar yang kuat, dengan keberanian, kepercayaan, dan ketekunan di dalam diri kita tidak akan mendapat. Ini kita nantinya akan mendapat kalau kita mencoba. Nah, setelah kita mencoba, kita akan bisa merasakan proses itu seperti apa. Nah, setelah kita merasakan proses, kita tahu apa yang harus kita perbuat, mana yang harus kita perbaiki, mana harus kita timbang. Nah, setelah itu terjadi, proses terjadi, kita baru tahu bahwa sesungguhnya dalam hal kita menjalani sikap kehidupan ini harus kita memang punya rem yang kuat, kontrol yang baik juga. Nah, yang penting kita sudah baik untuk sampai saat ini, dan kita masih diterima oleh orang-orang sekitar kita dalam keadaan apapun. Itulah suatu perasaan yang benar-benar sangat ikhlas sekali kalau orang-orang di sekitar kita sudah menerima kita dengan sangat baik. Bahkan
kita pun suatu saat di waktu tertentu berdoa kepadanya, pada Tuhan dengan hadir dalam keadaan yang baik juga. Itu adalah perasaan luar biasa bahwa hidup ini memang senantiasa baik untuk diri kita. Terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya ya. Salam satukan jiwa pemikiran kita. Dadah.